Musuh kita sekarang itu adalah kebodohan. Musuh kita itu sekarang adalah kemiskinan, kesombongan. Dan justru kita mengambil musuh bukan itu. Yang kita jadikan musuh sekarang ini siapa? Orang yang dianggap berbeda keyakinannya dengan kita, dan itu yang kita musuhi. Itulah kesalahan besar memahami Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29. Asyidda'u alal kufar diterjemahkan bersikap keras terhadap orang kafir. Orang kafir dianggap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ini sebetulnya akar masalah terjadinya kekerasan di negeri yang kita cintai ini. Kalau semua umat Islam, semua orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad mau melihat potret perjalanan diri Nabi Muhammad dalam berdakwah penuh dengan kelembutan, penuh dengan kearifan, karena yang disampaikan oleh Nabi adalah pencerahan. Pencerahan itu tidak pernah tersentuh. Pencerahan itu seperti bayangan bulan di dalam air. Bulannya tidak basah, airnya tidak terkoyak. Itu pencerahan. Pencerahan bukan memaksa orang lain agar sekeyakinan dengan kita. Pencerahan bukan memaksa orang lain agar mengikuti keinginan kita. Pencerahan bukan seperti itu. Pencerahan adalah mewariskan nilai-nilai luhur untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia lahir dan batin. Sehingga ketika seseorang telah mencapai pencerahan, maka dampaknya dia menjadi ringan, mengerti akan hidup, dan kualitas kehidupannya menjadi lebih baik lahir dan batin. Kalau kita bisa menerima lahir dengan alhamdulillah tanpa ada penolakan sedikit pun, maka batinnya bisa dijamin pasti akan lebih sejahtera dan damai. Salamun alaikum bima sobartum. Maka Allah akan menyampaikan salam damai buat mereka-mereka yang sudah mencapai tingkatan spiritual seperti itu. Tidak menghukum siapapun, tidak menjudge siapapun, yang ada adalah memperbaiki diri sendiri setiap saat. Lalu dia akan menjadi orang-orang yang lebih arif, lebih bijak. Kearifan dan kebijakannya itu kemudian menular ke lingkungan terdekatnya, menular lagi, maka dia menjadi bernilai bagi orang lain. Jadi kalau kita ingin mengubah lingkungan, tidak usah mengubah lingkungan. Caranya adalah mengubah diri sendiri, maka ketika diri sendiri telah berubah, lingkungan dengan sendirinya pasti akan berubah. Itu namanya pencerahan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi bukan sekedar melahirkan orang-orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan berbaring, tetapi akan menghasilkan dampak. Yang pertama adalah asyidda'u alal kufar, bersikap tegas terhadap ketertutupan. Makanya di ayat ini, di bagian yang lanjutnya, Allah mengatakan, maka orang-orang yang tertutup itu akan mengalami rasa jengkel di dalam kehidupannya. Suka jengkel? Kalau menurut Quran surat Al-Fat, jengkel itu sebetulnya penyebabnya karena kita sedang tertutup. Asyidda'u alal kufar. Kenapa harus bersikap tegas terhadap ketertutupan? Sebab ketertutupan inilah yang merupakan cikal bakal kejengkelan. Kalau orang sudah jengkel, berikutnya apa? Marah. Kalau sudah marah, berikutnya apa? Melakukan kekerasan. Kalau sudah melakukan kekerasan, berikutnya apa? Membuat kerusakan. Sebutnya semua yang kita saksikan itu berawal dari jengkel. Orang lain tidak sesuai dengan keyakinannya dengan kita, jengkel. Orang lain beda ibadahnya dengan kita, jengkel.
Orang lain kunut kita kagak, jengkel. Orang lain tahiyatnya digerak-gerakan kita kagak, jengkel. Akibatnya apa? Jengkel terus hidupnya. Nah, orang yang jengkel terus kelihatan kan dari wajahnya, berat gitu ya. Mau senyum saja berat. Kita bisa saksikan tuh orang yang senyumnya berat karena jengkel. Itu bahasa Quran kok. Bahasa Quran, Allah katakan semua kejengkelan yang kau alami berawal dari ketertutupanmu itu. Maka umatnya Nabi Muhammad itu harus bersikap tegas terhadap ketertutupan. Karena itu penyebab timbulnya jengkel. Dan jengkel itu akan berakumulasi melahirkan anak-anak jengkel yang lain. Dia bisa beranak pinak itu. Putus silaturahmi karena apa? Iri hati karena apa? Subhanallah. Gak sadar kita bahwa sesungguhnya jengkel yang kita pelihara itu sebetulnya berawal dari ketertutupan kita. Karena kita tidak tegas terhadap diri kita. Jadi kalau Bung Karno menyatakan ketika kita bersikap keras terhadap diri kita, maka semesta akan bersikap lunak pada diri kita. Tapi ketika kita bersikap lunak pada diri kita, semesta akan bersikap keras pada diri kita. Coba, ketika kita mengikuti malas pada diri kita, rezeki kita seret. Silaturahmi kita seret. Akibatnya apa? Semua hidupnya serba seret. Kenapa itu terjadi? Karena kita bersikap lunak pada diri kita. Coba kita bersikap keras pada diri kita. Begitu kita mau baca, ya malas, lawan. Begitu mau ngaji, malas, lawan. Begitu mau pinter, malas, lawan. Bangun malam, malas, lawan. Kalau kita bersikap keras terhadap diri kita, maka semesta akan bersikap lunak pada diri kita. Apa yang kita rasakan ketika kita bersikap keras pada diri kita? Contoh sederhana. Ketika kita punya usia emas, SD, SMP, SMA. Kemudian saat itu kita membiarkan usia emas kita terbuang percuma. Mohon maaf, kita akan menyaksikan mereka yang masa kecilnya dibuang-buang waktunya percuma. Lihat ketika dia tua. Tapi mereka yang kerja keras ketika kecil, SMP, SMA, masa-masa kuliah, itu saat-saat, itu waktu emasnya kita. Ketika kita bersikap keras pada diri kita. Lihat sesudahnya. Jadi pantas kalau Nabi mengatakan, jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Jagalah lapangmu sebelum datang sempitmu. Kita tanya orang tua kita yang hidup di zaman revolusi. Boro-boro ngaji seperti ini. Boro-boro tahajud, boro-boro duha. Mau wiridan saja baca subhanallah 33. Barangkali terburu-buru. Kita sedang berada dalam suasana yang amat sangat senggang. Tapi kita membuang-buang kesenggangan kita karena kita bersikap lunak pada diri kita. Terasa? Ya. Ya. Jadi Allah itu sebetulnya sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita. Quran yang 30 juz susah kita mendapatkannya. Lebih murahan Quran daripada buku-buku yang lain. Tafsir Depag itu 35.000 udah dapat yang bagus. Subhanallah. Tapi berapa banyak umat Islam yang gemar membaca Al-Quran? Saya tidak berbicara tentang membaca seperti Iqra, silahkan. Itu juga bagian yang harus kita kuasai. Itu aksesorisnya agama. Tapi membaca kedalaman makna Al-Quran dan menerjemahkannya itu menjadi pola pikir kita. Dan pola pikir kita itu pola pikir Al-Quran. Ini yang merupakan barang langka sekarang. Semoga para ulama yang seperti itu tidak segera diangkat ke langit.
Dan itu di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, jika para ulama sejati telah diangkat ke langit, dan bumi ini sudah ditinggalkan oleh para ulama yang semacam itu, yang ada adalah kegelapan. Mengerikan. Cari orang yang pakai ubel-ubel, pakai macam-macam dandanan itu mudah sekarang. Tapi cari orang yang betul-betul, ya, mohon maaf, mewarisi pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang sangat sulit. Apa saja pribadi Rasul itu? Saya merangkum setidak-tidaknya. Yang harus kita pahami itu ada sekitar 20 pribadi Rasul yang harus kita pahami. Yang pertama, Rasul itu adalah seorang pemberi yang tulus. Kalau Rasul memberi, tidak pernah menginginkan balasan. Memberi, ya memberi. Dan kalau Rasul memberi, selalu memberi yang terbaik. Barangkali sudah terlalu sering kita mendengar cerita, kalau Rasul memberi itu adalah jatahnya sendiri. Begitu. Jadi, memberi yang memberi. Subhanallah. Yang pertama itu, beliau itu seorang pemberi yang tulus. Pribadi yang kedua, Nabi Muhammad itu seorang yang berkemauan kuat. Kalau tidak mengerti ciri yang kedua, pergi saja umroh, pergi haji. Terus jalan ke atas, ke Jabal Nur. Jalan sampai atas. Sampai ke Gua Hira. Di situ duduk. Gak usah lama-lama. Sehari saja. Setelah itu kemudian bandingkan. Nabi Muhammad 15 tahun di situ. Menempa diri. Udaranya yang begitu kencang. Rasakan di situ. Tempat duduknya batu. Rasakan di situ. Berapa banyak nyamuk yang hadir. Mungkin ular dan binatang-bintang yang lain. Beliau tetap di situ. Menempa diri, melepaskan segala kemelekatan pada dunia hanya untuk mendapatkan satu kekosongan pikiran agar Allah hadir dalam dirinya. Di situ kita baru bisa merasakan betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Jika perlu naik ke Jabal Sur, gak usah Jabal Nur terlalu tinggi, ke Jabal Sur 3 hari 3 malam beliau berdiam di situ, dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Kalau Muhammad tidak memiliki satu kemauan yang kuat, apa jadinya? 30 juz Quran mungkin tidak ada di hadapan kita saat ini. Kalau Muhammad adalah manusia cengeng seperti kita. Ya, memang kita harus sekali-kali merasakan itu. Yang ketiga, ya, ciri pribadi Nabi Muhammad yang paling menonjol adalah menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Penting ini. Saya berulang-ulang mengatakan di sini, waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Jangan sia-siakan waktu kita dengan mengikuti kehidupan dan pola pikir orang lain. Sakit hati, jengkel, itu karena suka membiarkan diri kita larut di dalam kehidupan orang lain. Itu artinya kita tidak pernah menjadi diri sendiri. Itu namanya saklar bahagianya masih ada di tangan dia. Coba saklarnya sekarang pegang sendiri. Dia mau apapun sama saya tetap bahagia. Saya tidak mau terganggu dengan cuaca buruk di luar diri saya. Mau suhunya berapa, pokoknya saya tetap adem. Kan bisa? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke. Yang keempat, ciri pribadi Nabi, ya, yang paling menonjol, beliau itu ternyata seorang yang humoris. Nabi Muhammad itu seorang yang humoris. Jadi suatu saat Nabi Muhammad itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian sedang makan makanan yang ada bungkusnya. Kemudian ada Sayyidina Ali. Setiap habis makan, digeser tuh bungkusnya ke depan Rasul.
terus digeser. Kemudian setelah bertumbuk di depan Rasul, kemudian Sayyidina Ali bilang, coba lihat tuh, yang paling banyak makannya tuh Muhammad. Nabi Muhammad dengan santainya, iya nggak apa-apa. Kalau saya kan makan kulitnya nggak dimakan. Kalau Ali tuh dimakan sama kulitnya, gitu kan? Kan lebih apa? Lebih rakus gitu. Sayyidina Ali itu sampai bersih. Tadinya dia pikir saya itu cuma makan dikit bersih kok gitu. Dengan entengnya. Kalau orang itu berjiwa humor, enteng-enteng saja. Enteng tapi tidak menyakiti. Jadi humornya itu berbobot gitu loh. Tidak norak. Jadi sebetulnya ya jiwa humoris itu penting.